Dunia sedang menghadapi krisis energi, tetapi Indonesia terlihat tetap tenang. Harga stabil yang terlihat ternyata menyimpan tekanan besar di baliknya. Subsidi menjadi tameng, namun juga beban yang terus membesar. Satu keputusan salah bisa memicu efek berantai ke seluruh ekonomi. Negara lain mulai goyah, sementara Indonesia masih bertahan. Pertanyaannya, sampai kapan keseimbangan ini bisa dijaga? Di balik stabilitas, ada strategi besar yang sedang diuji. Dari diplomasi global hingga energi nabati, semua bergerak bersamaan. Ini bukan sekadar soal bahan bakar, ini soal masa depan negara. Dan ketika tekanan global semakin kuat, jawabannya akan segera terlihat. Dunia sedang menghadapi tekanan energi yang tidak bisa diabaikan. Konflik di berbagai kawasan membuat pasokan minyak menjadi tidak pasti. Negara-negara yang bergantung pada impor mulai merasakan dampaknya secara langsung. Harga energi naik, biaya produksi meningkat, dan tekanan terhadap ekonomi semakin besar. Situasi ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ketegangan geopolitik yang terus berlangsung mempersempit ruang gerak distribusi energi global. Salah satu titik paling krusial adalah jalur perdagangan minyak yang menghubungkan Timur Tengah dengan pasar dunia. Jika jalur ini terganggu, dampaknya akan meluas ke hampir seluruh negara. Minyak bukan sekadar komoditas. Ia adalah penggerak utama transportasi, industri, dan distribusi barang. Ketika pasokan tersendat, aktivitas ekonomi ikut melambat. Pabrik mengurangi produksi. Biaya logistik melonjak. Harga barang kebutuhan ikut naik. Dalam kondisi seperti ini, banyak negara mulai mengambil langkah darurat. Sebagian menaikkan harga bahan bakar untuk menyesuaikan dengan pasar. Sebagian lain menambah subsidi untuk menahan tekanan pada masyarakat. Namun tidak semua negara memiliki ruang fiskal yang cukup untuk melakukan itu. Perbedaan kemampuan ini menciptakan ketimpangan respons terhadap krisis. Negara dengan cadangan kuat bisa bertahan lebih lama. Sementara negara lain harus segera beradaptasi atau menghadapi risiko perlambatan ekonomi. Dampak krisis energi tidak hanya terlihat pada angka ekonomi. Kekhawatiran mulai muncul di tingkat masyarakat. Pelaku usaha kecil menghadapi kenaikan biaya operasional. Industri besar meninjau ulang rencana produksi. Ketidakpastian menjadi faktor yang paling dirasakan. Dalam situasi seperti ini, kepercayaan pasar menjadi sangat penting. Jika kepercayaan menurun, tekanan terhadap ekonomi akan semakin besar. Investor menahan ekspansi. Konsumsi masyarakat ikut melemah. Efek berantai ini bisa berkembang dalam waktu singkat. Karena itu, setiap kebijakan energi menjadi keputusan strategis. Pemerintah harus menyeimbangkan antara menjaga stabilitas harga dan menjaga kesehatan anggaran negara. Keputusan yang diambil tidak bisa hanya berfokus pada jangka pendek. Dampaknya harus diperhitungkan untuk jangka panjang. Di tengah kondisi global yang tidak stabil, posisi setiap negara mulai terlihat. Ada yang rentan karena ketergantungan tinggi pada impor energi. Ada juga yang mencoba memperkuat ketahanan melalui kebijakan internal. Perbedaan strategi ini akan menentukan seberapa kuat masing-masing negara menghadapi tekanan. Krisis energi pada akhirnya bukan hanya soal pasokan. Ini adalah ujian terhadap kemampuan negara dalam mengelola risiko. Ketika tekanan meningkat, hanya kebijakan yang terukur yang bisa menjaga stabilitas. Dunia kini berada dalam fase yang menuntut kehati-hatian. Setiap langkah harus diperhitungkan. Karena dalam situasi seperti ini, kesalahan kecil bisa berdampak besar. Tekanan energi global tidak berdiri sendiri. Akar masalahnya terhubung langsung dengan jalur distribusi yang sangat terbatas. Salah satu jalur paling vital berada di kawasan Timur Tengah. Selat Hormuz menjadi titik yang tidak tergantikan dalam rantai pasok energi dunia. Sebagian besar pengiriman minyak mentah harus melewati jalur sempit ini. Ketergantungan tinggi membuat kawasan tersebut sangat sensitif terhadap konflik. Setiap gangguan kecil langsung memicu reaksi pasar. Harga minyak bisa berubah hanya dalam hitungan jam. Pelaku pasar merespons dengan cepat karena risiko yang besar. Negara-negara pengimpor tidak memiliki banyak pilihan selain mengikuti pergerakan tersebut. Ketika ketegangan meningkat, kapal tanker mulai menghadapi risiko keamanan. Biaya asuransi pengiriman naik tajam. Perusahaan energi menyesuaikan distribusi untuk menghindari kerugian. Namun penyesuaian ini tidak selalu cukup. Jika jalur tersebut benar-benar terganggu, dampaknya akan meluas dengan cepat. Pasokan global akan berkurang secara signifikan.
Negara yang bergantung pada impor akan merasakan tekanan pertama. Cadangan energi mulai digunakan untuk menahan dampak jangka pendek. Namun cadangan tidak dirancang untuk bertahan lama. Dalam waktu terbatas, keputusan besar harus diambil. Pemerintah dipaksa memilih antara menaikkan harga atau menambah beban subsidi. Kedua pilihan memiliki risiko yang tidak kecil. Kenaikan harga bisa memicu inflasi. Subsidi berlebihan bisa membebani anggaran negara. Di sisi lain, negara produsen juga menghadapi dilema. Mereka harus menjaga stabilitas produksi sambil menghadapi tekanan geopolitik. Setiap keputusan produksi dapat memengaruhi keseimbangan pasar global. Situasi ini menciptakan ketidakpastian yang meluas. Investor mulai menahan diri. Perusahaan menunda ekspansi. Aktivitas ekonomi bergerak lebih hati-hati. Ketergantungan pada satu jalur utama memperlihatkan kelemahan sistem global. Diversifikasi jalur dan sumber energi menjadi semakin penting. Namun perubahan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Infrastruktur yang ada sudah terlanjur bergantung pada pola lama. Dalam kondisi seperti ini, negara yang memiliki strategi cadangan lebih siap menghadapi tekanan. Mereka yang memiliki kebijakan energi terencana dapat merespons lebih cepat, sementara negara yang tidak siap akan menghadapi dampak berlapis. Krisis tidak hanya datang dari kekurangan pasokan, masalah juga muncul dari kepanikan pasar dan reaksi berantai. Ketika kepercayaan menurun, tekanan akan semakin besar. Pergerakan harga menjadi sulit dikendalikan. Di titik ini, stabilitas menjadi prioritas utama. Setiap negara berusaha menjaga keseimbangan internal. Langkah yang diambil harus cepat, namun tetap terukur. Kesalahan kecil bisa memperburuk situasi. Selat Hormuz akhirnya menjadi simbol dari kerentanan global. Bukan hanya jalur fisik, tetapi juga titik tekanan ekonomi dunia. Selama ketergantungan tetap tinggi, risiko akan selalu ada. Dunia kini tidak hanya menghadapi krisis energi. Dunia sedang menghadapi ujian terhadap sistem distribusi yang selama ini dianggap aman. Dan dalam kondisi ini, kesiapan setiap negara mulai benar-benar diuji. Tekanan di jalur energi global mulai menunjukkan dampak nyata. Negara-negara yang bergantung pada impor menghadapi situasi yang semakin sulit. Harga tidak lagi stabil dan bergerak mengikuti ketegangan geopolitik. Pasokan menjadi tidak pasti dan perencanaan ekonomi terganggu. Dalam kondisi ini, setiap negara dipaksa mengandalkan kekuatan internal. Cadangan energi menjadi garis pertahanan pertama. Namun tidak semua negara memiliki cadangan yang cukup. Sebagian harus segera menyesuaikan kebijakan untuk menghindari tekanan yang lebih besar. Di tengah situasi tersebut, Indonesia berada pada posisi yang berbeda. Bukan karena bebas dari risiko, tetapi karena pendekatan yang digunakan lebih terukur. Pemerintah memilih menjaga stabilitas harga di dalam negeri. Langkah ini dilakukan untuk menahan dampak langsung ke masyarakat. Subsidi energi tetap digunakan sebagai alat pengendali. Keputusan ini menjaga daya beli tetap stabil dalam jangka pendek. Aktivitas ekonomi masih bisa berjalan tanpa gangguan besar. Namun kebijakan ini bukan tanpa konsekuensi. Beban anggaran meningkat dan membutuhkan pengelolaan yang ketat. Setiap keputusan harus mempertimbangkan keseimbangan antara stabilitas dan keberlanjutan. Selain itu, Indonesia tidak hanya bergantung pada satu solusi. Upaya diversifikasi energi mulai diperkuat. Penggunaan bahan bakar berbasis nabati menjadi salah satu fokus utama. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Program campuran biodiesel terus dikembangkan secara bertahap. Kebijakan ini memberi ruang bagi sumber energi alternatif untuk berkembang. Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan pelaku industri. Distribusi energi dijaga agar tetap lancar di seluruh wilayah. Pengawasan dilakukan untuk mencegah gangguan pasokan di tingkat lokal. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam situasi global yang tidak menentu, kepercayaan menjadi faktor utama. Jika kepercayaan terjaga, tekanan dapat dikelola dengan lebih baik. Indonesia juga memanfaatkan jalur diplomasi untuk mendukung stabilitas. Hubungan dengan negara mitra dijaga untuk memastikan akses energi tetap terbuka. Pendekatan ini memberi fleksibilitas dalam menghadapi perubahan global. Meski tidak menghilangkan risiko, langkah ini memperkecil dampak yang mungkin terjadi. Perbandingan mulai terlihat ketika negara lain menghadapi tekanan lebih besar. Sebagian harus menaikkan harga energi secara signifikan. Sebagian lain menghadapi penurunan aktivitas industri.
Indonesia berusaha menahan kondisi tersebut agar tidak terjadi di dalam negeri. Hasilnya terlihat pada stabilitas yang relatif terjaga. Namun situasi ini tidak boleh dianggap sebagai kondisi aman sepenuhnya. Ketergantungan pada pasar global tetap menjadi faktor yang tidak bisa dihindari. Setiap perubahan di luar negeri tetap akan berpengaruh. Karena itu, kebijakan yang diambil harus terus disesuaikan. Fleksibilitas menjadi kunci dalam menghadapi situasi yang dinamis. Langkah jangka pendek harus sejalan dengan strategi jangka panjang. Tanpa perencanaan yang matang, tekanan bisa kembali meningkat. Indonesia saat ini berada dalam fase pengujian. Bukan hanya mengelola krisis, tetapi juga membangun ketahanan. Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan posisi di masa depan. Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, stabilitas menjadi hasil dari strategi. Dan strategi hanya akan efektif jika dijalankan secara konsisten. Stabilitas yang terlihat di dalam negeri mulai menarik perhatian. Banyak pihak menilai kondisi ini sebagai tanda kekuatan energi Indonesia. Namun penilaian tersebut tidak sepenuhnya tepat. Ada perbedaan antara stabilitas kebijakan dan ketersediaan sumber daya. Indonesia tidak berada dalam posisi surplus minyak. Kebutuhan dalam negeri masih bergantung pada impor. Fakta ini sering tertutup oleh narasi yang terlalu optimis. Harga yang terkendali bukan berarti pasokan melimpah. Kondisi tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh intervensi pemerintah. Subsidi menjadi instrumen utama dalam menjaga keseimbangan. Tanpa subsidi, tekanan harga akan langsung terasa. Kebijakan ini memberi perlindungan dalam jangka pendek. Namun ketergantungan terhadap subsidi juga menciptakan risiko. Beban anggaran terus meningkat seiring dengan naiknya harga global. Setiap kenaikan harga minyak dunia berdampak langsung pada pengeluaran negara. Dalam situasi seperti ini, ruang fiskal menjadi semakin terbatas. Pemerintah harus mengelola anggaran dengan sangat hati-hati. Kesalahan perhitungan bisa berdampak luas. Di sisi lain, persepsi publik juga memainkan peran penting. Stabilitas harga menciptakan rasa aman. Namun rasa aman ini bisa menutupi tantangan yang sebenarnya. Tanpa pemahaman yang tepat, kebijakan jangka panjang bisa terabaikan. Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara persepsi dan realita. Langkah yang diambil tidak boleh hanya berfokus pada kondisi saat ini. Ketahanan energi membutuhkan strategi yang berkelanjutan. Diversifikasi sumber energi menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Program biodiesel mulai menunjukkan arah perubahan. Penggunaan bahan bakar nabati memberikan alternatif yang relevan. Namun implementasinya tetap membutuhkan waktu dan kesiapan infrastruktur. Tidak semua sektor bisa langsung beralih. Transisi energi harus dilakukan secara bertahap. Selain itu, efisiensi penggunaan energi juga menjadi faktor penting. Pengurangan konsumsi dapat membantu menekan ketergantungan impor. Langkah ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Tanpa koordinasi yang baik, hasilnya tidak akan optimal. Di tengah upaya tersebut, tantangan global tetap berjalan. Perubahan harga dan pasokan tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Indonesia tetap menjadi bagian dari sistem energi dunia. Setiap gangguan eksternal akan tetap memberi dampak. Karena itu, strategi yang digunakan harus adaptif. Kebijakan tidak bisa bersifat statis. Penyesuaian harus dilakukan sesuai dengan perkembangan situasi. Keunggulan tidak hanya ditentukan oleh sumber daya. Kemampuan mengelola risiko menjadi faktor utama. Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat posisinya. Namun peluang ini harus diikuti dengan kebijakan yang realistis. Narasi yang terlalu optimis dapat menimbulkan kesalahan persepsi. Sementara pendekatan yang terlalu hati-hati bisa menghambat kemajuan. Keseimbangan menjadi kunci dalam menghadapi kondisi ini. Pemerintah dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat. Setiap langkah harus mempertimbangkan dampak jangka panjang. Ketahanan energi bukan hasil dari satu kebijakan. Ini adalah proses yang membutuhkan konsistensi. Dalam kondisi global yang tidak menentu, kejelasan arah menjadi sangat penting. Indonesia tidak hanya dituntut untuk bertahan, Indonesia harus mampu beradaptasi dan berkembang. Dan semua itu dimulai dari pemahaman yang jujur terhadap kondisi yang ada. Pemahaman yang lebih jujur tentang kondisi energi mulai membuka realita yang tidak sederhana. Stabilitas yang terlihat ternyata bergantung pada kebijakan yang terus dijaga. Di titik ini, peran subsidi menjadi semakin jelas. Subsidi bukan hanya alat bantu, tetapi penyangga utama harga energi. Tanpa kebijakan ini,
Tekanan global akan langsung dirasakan masyarakat. Harga bahan bakar bisa naik dengan cepat mengikuti pasar internasional. Pemerintah memilih menahan dampak tersebut agar tidak langsung membebani publik. Langkah ini menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Daya beli masyarakat tetap terjaga dalam kondisi yang tidak pasti. Namun kebijakan ini memiliki konsekuensi yang tidak kecil. Setiap liter bahan bakar yang disubsidi menambah beban anggaran negara. Ketika harga minyak dunia meningkat, beban ini ikut bertambah. Pemerintah harus menyiapkan dana dalam jumlah besar untuk menjaga stabilitas. Dalam situasi tertentu, anggaran bisa tertekan sangat dalam. Pilihan yang tersedia tidak pernah mudah. Mengurangi subsidi berisiko menaikkan harga dan memicu inflasi. Mempertahankan subsidi berarti menambah tekanan pada keuangan negara. Kedua opsi memiliki dampak yang luas. Karena itu, keputusan harus diambil dengan perhitungan yang matang. Tidak hanya mempertimbangkan kondisi saat ini, tetapi juga dampak ke depan. Subsidi sering dianggap sebagai solusi cepat. Namun dalam jangka panjang, ketergantungan bisa menjadi masalah. Jika tidak dikelola dengan baik, beban fiskal akan terus meningkat. Ruang untuk pembangunan sektor lain bisa ikut tertekan. Anggaran yang besar untuk energi dapat mengurangi alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di sisi lain, penghentian mendadak juga bukan pilihan yang realistis. Masyarakat membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Dunia usaha juga memerlukan kepastian dalam perencanaan biaya. Karena itu, kebijakan harus dilakukan secara bertahap. Penyesuaian perlu dirancang agar tidak menimbulkan guncangan. Transisi harus berjalan dengan arah yang jelas. Pemerintah mulai mengkombinasikan subsidi dengan strategi lain. Diversifikasi energi menjadi salah satu fokus utama. Pengembangan biodiesel dan energi alternatif terus didorong. Langkah ini bertujuan mengurangi tekanan subsidi secara perlahan. Semakin kecil ketergantungan pada minyak impor, semakin ringan beban anggaran. Namun hasilnya tidak bisa dirasakan dalam waktu singkat. Investasi dan pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu. Selain itu, efisiensi penggunaan energi juga menjadi perhatian. Penggunaan yang lebih hemat dapat membantu mengurangi kebutuhan subsidi. Perubahan perilaku menjadi bagian dari solusi. Kebijakan energi tidak hanya soal angka dan anggaran. Ini juga berkaitan dengan pola konsumsi masyarakat. Kesadaran untuk menggunakan energi secara efisien menjadi faktor penting. Dalam kondisi global yang tidak stabil, fleksibilitas menjadi kunci. Pemerintah harus siap menyesuaikan kebijakan setiap saat. Perubahan harga dunia bisa terjadi dengan cepat. Respons yang lambat dapat memperbesar dampak. Karena itu, sistem pengelolaan harus responsif dan terukur. Subsidi tetap menjadi bagian dari strategi, tetapi bukan satu-satunya solusi. Perlu keseimbangan antara perlindungan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, menjaga stabilitas tanpa mengorbankan masa depan menjadi tujuan utama. Setiap kebijakan harus mengarah pada penguatan ketahanan energi. Dalam situasi ini, kehati-hatian menjadi sangat penting. Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan beban di masa depan. Dan di tengah tekanan global, keseimbangan itu menjadi ujian yang sebenarnya. Tekanan terhadap anggaran negara terus meningkat seiring kebijakan subsidi yang dipertahankan. Pemerintah menyadari bahwa perlindungan di dalam negeri tidak cukup jika tekanan global terus berlanjut. Ketergantungan pada pasokan luar membuat risiko tetap terbuka. Dalam situasi ini, langkah internal perlu dilengkapi dengan strategi eksternal. Diplomasi menjadi salah satu alat yang mulai diperkuat. Hubungan dengan negara mitra tidak lagi sekadar formalitas. Akses terhadap energi dan kerja sama jangka panjang menjadi prioritas. Pemerintah mulai aktif membangun komunikasi dengan negara produsen dan mitra strategis. Pendekatan ini bertujuan memastikan pasokan tetap tersedia dalam kondisi apapun. Selain itu, kerjasama juga membuka peluang investasi dan teknologi. Langkah ini memberi ruang bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi dari berbagai sisi. Diplomasi energi tidak hanya berbicara soal pembelian. Negosiasi mencakup stabilitas harga, jaminan pasokan, dan kerja sama jangka panjang. Setiap pertemuan memiliki nilai strategis. Keputusan yang dihasilkan dapat memengaruhi kondisi dalam negeri.
Dalam kondisi global yang tidak stabil, hubungan bilateral menjadi semakin penting. Negara yang memiliki jaringan kuat cenderung lebih siap menghadapi tekanan. Indonesia mulai memposisikan diri dalam peta tersebut. Pertemuan dengan negara besar menjadi bagian dari strategi ini. Komunikasi dengan Rusia membuka peluang kerja sama di sektor energi. Sementara hubungan dengan negara Eropa memberikan akses pada teknologi dan investasi. Pendekatan yang dilakukan bersifat seimbang. Indonesia tidak hanya bergantung pada satu blok kekuatan. Strategi ini memberi fleksibilitas dalam menghadapi dinamika global. Di sisi lain, diplomasi juga membawa pesan politik. Indonesia menunjukkan komitmen untuk menjaga stabilitas kawasan dan global. Peran ini memperkuat posisi dalam percaturan internasional. Namun diplomasi bukan solusi instan. Hasilnya membutuhkan proses dan konsistensi. Kesepakatan yang dicapai harus diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata. Tanpa implementasi yang jelas, manfaatnya tidak akan terasa. Karena itu, koordinasi antara kebijakan luar negeri dan dalam negeri menjadi penting. Langkah eksternal harus sejalan dengan strategi internal. Ketika keduanya berjalan seimbang, ketahanan energi menjadi lebih kuat. Diplomasi memberi tambahan lapisan perlindungan. Jika tekanan global meningkat, jalur kerja sama tetap terbuka. Ini memberi waktu bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan domestik. Selain itu, kepercayaan internasional juga ikut terbentuk. Negara mitra akan melihat Indonesia sebagai pihak yang stabil dan konsisten. Hal ini mempermudah kerjasama di masa depan. Namun tantangan tetap ada. Persaingan global dalam mendapatkan akses energi semakin ketat. Setiap negara berusaha mengamankan kepentingannya masing-masing. Dalam kondisi ini, posisi tawar menjadi sangat penting. Indonesia harus mampu menawarkan nilai yang seimbang dalam setiap kerjasama. Kekuatan tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan, tetapi juga oleh kemampuan bernegosiasi. Diplomasi yang efektif membutuhkan persiapan yang matang. Data, strategi, dan tujuan harus jelas. Tanpa itu, hasil yang dicapai tidak akan optimal. Langkah menuju penguatan diplomasi energi menunjukkan perubahan pendekatan. Dari fokus internal menuju kombinasi internal dan eksternal. Ini menjadi fase baru dalam pengelolaan energi nasional. Keberhasilan tidak hanya ditentukan di dalam negeri. Hubungan dengan dunia luar menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dalam situasi global yang kompleks, pendekatan menyeluruh menjadi kebutuhan. Indonesia tidak hanya menjaga stabilitas. Indonesia mulai membangun posisi dalam sistem energi global. Dan dari titik ini, arah kebijakan akan semakin menentukan hasil yang akan dicapai. Langkah diplomasi yang mulai diperkuat membawa Indonesia masuk ke arena yang lebih luas. Pertemuan dengan negara besar bukan lagi sekadar simbol hubungan bilateral. Setiap agenda memiliki tujuan yang terukur. Fokus utama tetap pada energi dan stabilitas jangka panjang. Dalam pertemuan dengan Rusia, pembahasan tidak hanya menyentuh pasokan. Kerjasama energi menjadi topik utama yang dibahas secara mendalam. Rusia dikenal sebagai salah satu pemain utama dalam sektor energi global. Kedekatan dengan negara ini membuka peluang strategis. Akses terhadap sumber energi menjadi salah satu kepentingan yang dijaga. Namun pembahasan tidak berhenti di situ. Aspek teknologi dan kerjasama industri juga menjadi bagian dari agenda. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hubungan yang dibangun bersifat jangka panjang. Indonesia tidak hanya mencari solusi cepat. Langkah yang diambil diarahkan untuk memperkuat fondasi energi ke depan. Di sisi lain, pertemuan dengan Prancis membawa dimensi yang berbeda. Fokus kerja sama lebih luas dan mencakup berbagai sektor. Energi tetap menjadi bagian penting, terutama dalam pengembangan teknologi. Prancis memiliki pengalaman dalam pengelolaan energi modern. Kerjasama ini membuka peluang transfer pengetahuan. Selain itu, investasi juga menjadi bagian dari pembahasan. Masuknya investasi dapat mempercepat pengembangan infrastruktur energi. Hal ini menjadi penting dalam mendukung transisi energi. Indonesia membutuhkan dukungan teknologi untuk mempercepat proses tersebut. Pendekatan kedua negara ini menunjukkan strategi yang seimbang. Indonesia tidak berpihak pada satu kekuatan saja. Hubungan dijaga dengan berbagai pihak untuk memperluas pilihan. Strategi ini memberi fleksibilitas dalam menghadapi perubahan global. Ketika satu jalur menghadapi kendala, jalur lain masih tersedia.
Ini menjadi bentuk mitigasi risiko yang penting. Namun hubungan ini juga membutuhkan kepercayaan. Setiap kerjasama harus didasarkan pada kepentingan yang saling menguntungkan. Indonesia perlu menjaga konsistensi dalam setiap komitmen. Kepercayaan tidak dibangun dalam waktu singkat. Dibutuhkan komunikasi yang berkelanjutan dan hasil yang nyata. Di tengah persaingan global, posisi Indonesia mulai diperhitungkan. Negara dengan stabilitas dan arah kebijakan yang jelas lebih mudah diterima. Ini menjadi modal penting dalam diplomasi. Namun tantangan tetap ada. Negara lain juga melakukan langkah yang sama. Persaingan dalam mendapatkan akses energi semakin ketat. Setiap negara berusaha mengamankan kepentingannya. Dalam kondisi ini, keunggulan tidak hanya ditentukan oleh sumber daya. Kemampuan membangun hubungan menjadi faktor penentu. Indonesia mulai menunjukkan pendekatan yang lebih aktif. Tidak hanya menunggu, tetapi juga menawarkan kerjasama. Langkah ini meningkatkan posisi tawar dalam negosiasi. Di sisi lain, hasil diplomasi harus memberi dampak nyata. Masyarakat tidak hanya membutuhkan stabilitas, tetapi juga kepastian. Pasokan yang aman dan harga yang terkendali menjadi tujuan utama. Karena itu, setiap kesepakatan harus diikuti dengan implementasi yang jelas. Koordinasi antar lembaga menjadi sangat penting. Kebijakan luar negeri harus terhubung dengan kebijakan dalam negeri. Tanpa koordinasi, hasil yang dicapai tidak akan optimal. Langkah menuju penguatan kerja sama internasional menjadi bagian dari strategi besar. Indonesia tidak hanya fokus pada kondisi saat ini. Arah kebijakan mulai diarahkan untuk jangka panjang. Dalam situasi global yang terus berubah, pendekatan ini menjadi relevan. Kekuatan tidak lagi hanya berasal dari dalam negeri. Kemampuan menjalin hubungan menjadi bagian dari ketahanan. Dan dari sini, Indonesia mulai menempatkan diri dalam peta kekuatan energi dunia. Langkah diplomasi mulai menunjukkan arah yang lebih jelas. Kerjasama yang dibangun membuka akses dan memperluas pilihan energi. Namun dampaknya tidak langsung dirasakan di semua negara. Di saat Indonesia memperkuat posisi, tekanan justru meningkat di wilayah lain. Negara-negara yang tidak memiliki strategi serupa mulai menghadapi kesulitan. Kenaikan harga energi menjadi beban yang sulit dikendalikan. Pemerintah di beberapa negara terpaksa menyesuaikan harga bahan bakar. Langkah ini memicu reaksi di masyarakat. Biaya hidup meningkat dalam waktu singkat. Daya beli mulai melemah. Sektor usaha kecil menjadi yang paling cepat terdampak. Biaya operasional naik sementara pendapatan tidak bertambah. Sebagian pelaku usaha memilih mengurangi aktivitas. Sebagian lainnya terpaksa menghentikan operasi. Di sektor industri, tekanan terasa lebih besar. Kenaikan harga energi meningkatkan biaya produksi secara signifikan. Perusahaan harus menyesuaikan strategi untuk bertahan. Sebagian mengurangi kapasitas produksi, sebagian menunda ekspansi. Keputusan ini berdampak pada tenaga kerja. Pengurangan aktivitas memicu risiko pemutusan hubungan kerja. Ketidakpastian mulai dirasakan oleh banyak pihak. Di beberapa negara, kekhawatiran masyarakat semakin meningkat. Diskusi tentang inflasi dan perlambatan ekonomi menjadi lebih sering muncul. Pemerintah menghadapi tekanan untuk mengambil langkah cepat, namun pilihan yang tersedia sangat terbatas. Subsidi membutuhkan anggaran besar yang tidak selalu tersedia. Sementara kenaikan harga membawa dampak sosial yang tidak ringan. Dalam kondisi ini, stabilitas menjadi sulit dijaga. Perbedaan strategi antar negara mulai terlihat jelas. Negara yang memiliki cadangan dan kebijakan terukur mampu menahan tekanan lebih lama. Sementara negara lain harus menghadapi dampak secara langsung. Indonesia berada dalam posisi yang relatif lebih stabil. Kebijakan yang telah disiapkan sebelumnya mulai menunjukkan hasil. Harga energi masih dapat dikendalikan. Aktivitas ekonomi tetap berjalan. Namun kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai keunggulan mutlak. Tekanan global tetap memberikan pengaruh. Perubahan harga di pasar internasional masih menjadi faktor utama. Karena itu, langkah antisipasi harus terus dilakukan. Penguatan kebijakan dalam negeri tetap menjadi prioritas. Di sisi lain, kerjasama internasional yang telah dibangun mulai diuji. Kesepakatan yang telah dicapai harus mampu memberikan manfaat nyata. Pasokan energi harus tetap terjaga. Stabilitas harga harus dipertahankan. Jika tidak, tekanan yang terjadi di negara lain bisa ikut merambat. Situasi global menunjukkan bahwa krisis energi tidak berdampak merata.
Setiap negara menghadapi kondisi yang berbeda. Faktor kebijakan dan kesiapan menjadi penentu utama. Dalam kondisi ini, perbandingan antar negara menjadi tidak terhindarkan. Masyarakat mulai melihat bagaimana negara lain merespons krisis. Hal ini memengaruhi persepsi terhadap kebijakan yang ada. Kepercayaan menjadi faktor yang sangat penting. Jika kepercayaan terjaga, stabilitas lebih mudah dipertahankan. Sebaliknya, jika kepercayaan menurun, tekanan bisa meningkat lebih cepat. Indonesia perlu menjaga keseimbangan ini. Kebijakan harus tetap konsisten dan terukur. Respons terhadap perubahan harus cepat namun tidak tergesa. Dalam situasi global yang penuh tekanan, kehati-hatian menjadi kunci. Setiap langkah harus mempertimbangkan dampak yang lebih luas. Krisis yang terjadi di negara lain menjadi pengingat. Stabilitas bukan kondisi yang permanen. Ini adalah hasil dari strategi yang terus dijaga. Dan ketika tekanan meningkat, hanya kebijakan yang tepat yang mampu menjaga keseimbangan tersebut. Tekanan yang terjadi di berbagai negara mulai menunjukkan pola yang sama. Kenaikan harga energi tidak berhenti pada sektor bahan bakar. Dampaknya merambat ke seluruh aktivitas ekonomi. Biaya transportasi menjadi faktor pertama yang terdampak. Harga pengiriman barang meningkat dalam waktu singkat. Perusahaan logistik menyesuaikan tarif untuk menutup biaya operasional. Kenaikan ini langsung memengaruhi harga barang di pasar. Distributor menaikkan harga untuk menjaga margin. Pengecer mengikuti penyesuaian tersebut. Masyarakat mulai merasakan kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Tekanan ini tidak hanya terjadi pada satu sektor. Industri makanan ikut terdampak karena biaya distribusi meningkat. Harga bahan baku juga ikut naik. Produsen harus memilih antara menaikkan harga atau mengurangi kualitas. Sebagian memilih menekan biaya produksi, sebagian lain menaikkan harga jual. Kedua pilihan tetap berdampak pada konsumen. Di sektor manufaktur, tekanan menjadi lebih kompleks. Energi merupakan komponen utama dalam proses produksi. Kenaikan harga energi meningkatkan biaya secara signifikan. Perusahaan harus menyesuaikan strategi untuk bertahan. Efisiensi menjadi langkah utama yang diambil. Namun efisiensi memiliki batas. Jika tekanan terus meningkat, produksi akan dikurangi. Pengurangan produksi berdampak pada rantai pasok. Ketersediaan barang menjadi terbatas. Kelangkaan mulai muncul di beberapa sektor. Harga kembali naik akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan. Efek berantai ini terus berlanjut. Inflasi menjadi konsekuensi yang sulit dihindari. Daya beli masyarakat semakin tertekan. Konsumsi mulai menurun. Ketika konsumsi melemah, pertumbuhan ekonomi ikut terhambat. Perusahaan menghadapi penurunan permintaan. Pendapatan menurun sementara biaya tetap tinggi. Situasi ini memicu penyesuaian tenaga kerja. Pengurangan karyawan menjadi langkah yang diambil oleh sebagian perusahaan. Pengangguran mulai meningkat. Tekanan sosial ikut muncul seiring dengan kondisi ekonomi. Pemerintah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Kebijakan yang diambil harus mampu menahan dampak berlapis. Namun ruang gerak menjadi terbatas. Setiap intervensi membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Di sisi lain, pasar terus bergerak dengan cepat. Perubahan harga terjadi tanpa menunggu kesiapan kebijakan. Dalam kondisi ini, kecepatan respons menjadi sangat penting. Negara yang mampu merespons lebih cepat dapat menahan dampak lebih baik. Sementara negara yang lambat akan menghadapi tekanan lebih besar. Indonesia mencoba mengantisipasi efek berantai ini. Kebijakan yang telah berjalan menjadi dasar untuk meredam dampak. Stabilitas harga energi membantu menahan kenaikan biaya transportasi. Langkah ini memberi waktu bagi sektor lain untuk menyesuaikan diri. Namun risiko tetap ada. Jika tekanan global terus meningkat, dampaknya akan semakin luas. Karena itu, pengawasan terhadap rantai pasok menjadi prioritas. Pemerintah harus memastikan distribusi tetap berjalan lancar. Gangguan kecil dapat memicu efek yang lebih besar. Koordinasi antar sektor menjadi sangat penting. Setiap bagian ekonomi saling terhubung. Ketika satu sektor terganggu, sektor lain akan ikut terdampak. Krisis energi pada akhirnya berubah menjadi krisis ekonomi yang lebih luas. Ini bukan hanya soal pasokan atau harga. Ini adalah tentang bagaimana sistem ekonomi merespons tekanan. Dan dalam kondisi seperti ini, ketahanan tidak hanya diuji pada satu sektor. Seluruh struktur ekonomi ikut diuji secara bersamaan. Dampak berantai dari krisis energi semakin memperjelas satu hal penting.
Ketergantungan terhadap energi fosil masih sangat tinggi. Hampir seluruh aktivitas ekonomi bergantung pada ketersediaan energi. Transportasi menjadi sektor yang paling terlihat. Kendaraan pribadi, angkutan logistik, hingga transportasi publik membutuhkan bahan bakar. Ketika pasokan terganggu, pergerakan langsung terhambat. Distribusi barang menjadi lebih lambat dan mahal. Kondisi ini memengaruhi seluruh rantai pasok. Di sektor penerbangan, dampaknya tidak kalah besar. Bahan bakar menjadi komponen biaya utama. Kenaikan harga energi memaksa maskapai menyesuaikan tarif. Jumlah penerbangan dapat dikurangi untuk menekan biaya. Hal ini berdampak pada mobilitas manusia dan barang. Di sektor maritim, kapal pengangkut menghadapi tekanan serupa. Biaya operasional meningkat seiring kenaikan harga bahan bakar. Pengiriman antar negara menjadi lebih mahal. Perdagangan global ikut terdampak. Industri manufaktur juga sangat bergantung pada energi. Mesin produksi membutuhkan pasokan yang stabil. Gangguan pasokan dapat menghentikan proses produksi. Risiko kerugian meningkat dalam waktu singkat. Tidak semua industri memiliki alternatif energi. Ketergantungan ini menjadi titik lemah yang sulit dihindari. Sektor pertanian juga tidak lepas dari dampak. Penggunaan alat berat dan distribusi hasil panen membutuhkan bahan bakar. Kenaikan biaya produksi memengaruhi harga pangan. Tekanan ini langsung dirasakan oleh masyarakat. Energi tidak hanya berperan dalam produksi. Distribusi dan penyimpanan juga bergantung pada pasokan energi. Sistem pendingin, transportasi, dan logistik memerlukan dukungan energi yang stabil. Tanpa itu, kualitas dan ketersediaan barang dapat terganggu. Ketergantungan yang luas ini menunjukkan kompleksitas sistem ekonomi modern. Tidak ada sektor yang benar-benar terpisah dari energi. Setiap gangguan akan menyebar dengan cepat. Kondisi ini menjadi peringatan bagi banyak negara. Ketahanan energi tidak bisa lagi dianggap sebagai isu sektoral. Ini adalah bagian dari keamanan nasional. Negara yang tidak siap akan menghadapi risiko yang lebih besar. Ketergantungan tanpa diversifikasi meningkatkan kerentanan. Karena itu, banyak negara mulai mengevaluasi strategi energi mereka. Upaya mencari sumber alternatif mulai dipercepat. Namun transisi tidak bisa dilakukan secara instan. Infrastruktur yang ada masih didominasi oleh energi fosil. Perubahan membutuhkan investasi besar dan waktu yang panjang. Di tengah proses tersebut, kebutuhan energi tetap berjalan. Negara harus menjaga keseimbangan antara transisi dan stabilitas. Indonesia menghadapi tantangan yang sama. Ketergantungan pada energi fosil masih menjadi faktor utama. Namun langkah diversifikasi mulai menunjukkan arah. Pengembangan biodiesel dan energi alternatif menjadi bagian dari solusi. Meski belum sepenuhnya menggantikan, langkah ini memberi harapan. Pemerintah juga mulai mendorong efisiensi penggunaan energi. Pengurangan konsumsi dapat membantu mengurangi tekanan. Namun perubahan perilaku membutuhkan waktu. Kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam proses ini. Di sisi lain, kebutuhan energi terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi. Hal ini menambah kompleksitas dalam pengelolaan. Kebijakan harus mampu menjawab dua kebutuhan sekaligus. Menjaga pasokan saat ini dan menyiapkan masa depan. Dalam kondisi ini, strategi yang tepat menjadi sangat penting. Kesalahan dalam pengelolaan dapat berdampak luas. Krisis energi tidak hanya soal harga atau pasokan. Ini adalah tentang ketergantungan yang sudah terbentuk selama puluhan tahun. Dan untuk mengubahnya, dibutuhkan komitmen yang kuat serta langkah yang konsisten. Ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil mendorong kebutuhan akan solusi yang lebih berkelanjutan. Negara tidak bisa terus bergantung pada sumber yang terbatas dan rentan terhadap gejolak global. Tekanan yang terjadi selama krisis menjadi pemicu percepatan perubahan. Indonesia mulai memperkuat langkah menuju diversifikasi energi. Salah satu pendekatan yang dipilih adalah pemanfaatan bahan bakar nabati. Sumber daya dalam negeri menjadi dasar dari strategi ini. Minyak sawit digunakan sebagai bahan utama dalam pengembangan biodiesel. Langkah ini tidak hanya bertujuan mengurangi impor. Tujuan lainnya adalah memperkuat ketahanan energi nasional. Program campuran biodiesel mulai dijalankan secara bertahap. Kebijakan ini menggabungkan bahan bakar fosil dengan bahan nabati. Pendekatan ini memungkinkan transisi berjalan tanpa mengganggu sistem yang sudah ada. Penggunaan campuran memberikan fleksibilitas dalam penerapan. Sektor transportasi menjadi salah satu target utama.
Kendaraan dapat menggunakan bahan bakar campuran tanpa perubahan besar. Hal ini mempermudah implementasi di lapangan. Selain itu, pemanfaatan biodiesel juga memberi nilai tambah bagi sektor pertanian. Industri kelapa sawit mendapat peran yang lebih luas. Permintaan terhadap bahan baku meningkat seiring dengan kebijakan ini. Dampaknya dirasakan hingga ke tingkat petani. Peningkatan permintaan dapat mendukung pendapatan sektor tersebut. Namun kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Kapasitas produksi harus mampu memenuhi kebutuhan yang meningkat. Distribusi bahan bakar campuran juga harus berjalan lancar. Infrastruktur menjadi faktor penting dalam mendukung kebijakan ini. Tanpa dukungan yang memadai, implementasi akan terhambat. Selain itu, kualitas produk juga harus dijaga. Standar yang konsisten diperlukan untuk memastikan kinerja mesin tetap optimal. Pengawasan menjadi bagian penting dalam proses ini. Di sisi lain, kebijakan biodiesel juga memiliki dampak terhadap lingkungan. Pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara berkelanjutan. Produksi yang tidak terkontrol dapat menimbulkan masalah baru. Karena itu, keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan harus dijaga. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengembangan energi alternatif tidak menimbulkan risiko lain. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Transisi energi tidak hanya fokus pada penggantian sumber. Perubahan sistem secara menyeluruh menjadi tujuan utama. Indonesia mencoba mengurangi ketergantungan secara bertahap. Setiap pengurangan impor memberi dampak positif terhadap neraca energi. Beban subsidi juga dapat ditekan dalam jangka panjang, namun hasilnya tidak terjadi secara instan. Proses ini membutuhkan waktu dan konsistensi kebijakan. Selain biodiesel, peluang energi alternatif lain juga mulai dikaji. Sumber energi terbarukan menjadi bagian dari rencana ke depan. Pengembangan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan. Dalam kondisi global yang tidak stabil, langkah ini menjadi penting. Ketahanan energi harus dibangun dari dalam negeri. Ketergantungan pada faktor eksternal perlu dikurangi. Indonesia mulai bergerak ke arah tersebut. Kebijakan yang diambil menunjukkan perubahan pendekatan. Dari ketergantungan menuju kemandirian secara bertahap. Meski tantangan masih ada, arah yang dituju semakin jelas. Dan dalam situasi ini, konsistensi menjadi faktor penentu keberhasilan. Langkah pengembangan biodiesel mulai menunjukkan arah yang lebih konkret. Kebijakan yang sebelumnya bersifat bertahap kini memasuki fase yang lebih ambisius. Pemerintah tidak hanya berhenti pada campuran rendah. Target peningkatan komposisi bahan bakar nabati mulai disiapkan. Rencana menuju campuran yang lebih tinggi menjadi fokus berikutnya. Pendekatan ini bertujuan mempercepat pengurangan ketergantungan pada impor. Semakin besar porsi bahan nabati, semakin kecil kebutuhan bahan bakar fosil. Namun peningkatan ini tidak bisa dilakukan tanpa persiapan. Kapasitas produksi harus ditingkatkan secara signifikan. Industri pengolahan harus mampu memenuhi permintaan yang lebih besar. Pasokan bahan baku juga harus terjamin. Ketersediaan minyak sawit menjadi faktor utama dalam kebijakan ini. Jika pasokan terganggu, implementasi akan terhambat. Karena itu, koordinasi antara sektor energi dan pertanian menjadi sangat penting. Pemerintah mulai memperkuat sinergi antar sektor. Perencanaan dilakukan untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan energi dan ketersediaan bahan baku. Selain itu, kesiapan infrastruktur juga menjadi perhatian utama. Distribusi bahan bakar campuran harus menjangkau seluruh wilayah. Sistem logistik perlu disesuaikan dengan komposisi baru. Tangki penyimpanan dan fasilitas distribusi harus siap menampung perubahan ini. Tanpa dukungan infrastruktur, kebijakan tidak akan berjalan optimal. Di sisi lain, sektor industri juga harus menyesuaikan diri. Mesin dan kendaraan perlu dipastikan kompatibel dengan campuran yang lebih tinggi. Pengujian dilakukan untuk menjaga performa dan keamanan. Standar teknis menjadi acuan dalam proses ini. Pemerintah bekerja sama dengan produsen dan pelaku industri. Tujuannya memastikan transisi berjalan tanpa gangguan besar. Namun tantangan tidak hanya bersifat teknis. Aspek ekonomi juga menjadi pertimbangan penting. Biaya produksi biodiesel harus tetap kompetitif. Jika terlalu tinggi, beban bisa kembali ke anggaran negara. Efisiensi produksi menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ini. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku juga perlu diperhatikan. Harga minyak sawit dapat berubah mengikuti pasar global. Perubahan ini dapat memengaruhi biaya produksi energi. Karena itu,
Kebijakan harus mampu mengantisipasi dinamika tersebut. Di sisi lingkungan, peningkatan produksi juga memerlukan pengawasan. Pengelolaan lahan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Ekspansi yang tidak terkontrol dapat menimbulkan dampak negatif. Pemerintah perlu memastikan keberlanjutan tetap terjaga. Standar lingkungan harus diterapkan secara konsisten. Langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan jangka panjang. Dalam proses ini, transparansi menjadi faktor penting. Masyarakat perlu memahami arah kebijakan yang diambil. Kepercayaan publik akan mendukung keberhasilan implementasi. Di tengah berbagai tantangan, target peningkatan campuran tetap menjadi prioritas. Ini adalah bagian dari strategi besar menuju kemandirian energi. Setiap tahap yang dilalui menjadi dasar untuk langkah berikutnya. Keberhasilan tidak ditentukan oleh kecepatan saja. Konsistensi dan kesiapan menjadi faktor utama. Indonesia mencoba menjaga keseimbangan antara ambisi dan realita. Langkah yang diambil harus tetap terukur. Kesalahan dalam perencanaan dapat berdampak luas. Karena itu, setiap keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Dalam situasi global yang tidak menentu, strategi ini menjadi semakin relevan. Penguatan energi dalam negeri menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Dan melalui peningkatan program biodiesel, Indonesia berusaha mempercepat langkah menuju tujuan tersebut. Tahap implementasi memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kekuatan dan kelemahan sistem. Data dari lapangan mulai terkumpul dan menunjukkan pola yang konsisten. Beberapa wilayah mampu menjalankan kebijakan dengan baik, namun wilayah lain masih menghadapi hambatan yang signifikan. Perbedaan kesiapan menjadi faktor utama yang terlihat. Infrastruktur yang belum merata memperlambat distribusi. Akses terhadap fasilitas penyimpanan menjadi kendala di beberapa daerah. Kondisi geografis juga memengaruhi kecepatan implementasi. Wilayah terpencil membutuhkan penanganan yang berbeda. Biaya distribusi menjadi lebih tinggi dibanding wilayah lain. Pemerintah mulai memetakan masalah secara lebih rinci. Pendekatan yang digunakan tidak lagi seragam. Setiap daerah mendapatkan strategi yang disesuaikan. Langkah ini bertujuan mempercepat pemerataan implementasi. Di sisi teknis, hasil pengujian mulai memberikan kepastian. Sebagian besar mesin mampu beroperasi dengan campuran baru. Namun ada kasus tertentu yang memerlukan penyesuaian tambahan. Masalah kecil muncul pada kendaraan dengan spesifikasi lama. Hal ini menjadi perhatian bagi sektor transportasi. Pemerintah mulai menyiapkan panduan teknis yang lebih rinci. Sosialisasi kepada pengguna juga ditingkatkan. Tujuannya untuk mengurangi risiko kerusakan dan kesalahan penggunaan. Di sektor industri, efisiensi mulai menjadi fokus utama. Perusahaan mencari cara untuk menekan biaya produksi. Penggunaan energi yang lebih efisien menjadi salah satu langkah. Inovasi mulai muncul sebagai respons terhadap tekanan. Beberapa perusahaan mulai mengembangkan teknologi pendukung. Langkah ini memberi dampak positif dalam jangka panjang. Namun tidak semua pelaku industri memiliki kapasitas yang sama. Perusahaan kecil menghadapi tekanan yang lebih besar. Keterbatasan modal menjadi hambatan dalam adaptasi. Pemerintah mulai mempertimbangkan dukungan tambahan. Insentif dan bantuan teknis menjadi bagian dari solusi. Tujuannya menjaga keseimbangan antar pelaku usaha. Di sisi hulu, stabilitas pasokan mulai menjadi perhatian utama. Fluktuasi produksi bahan baku masih terjadi. Ketergantungan pada faktor alam sulit dihindari. Pemerintah memperkuat sistem cadangan untuk mengantisipasi risiko. Langkah ini bertujuan menjaga kesinambungan produksi. Di sisi lain, isu lingkungan semakin mendapat perhatian publik. Masyarakat mulai lebih kritis terhadap dampak kebijakan energi. Transparansi menjadi tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah merespons dengan meningkatkan keterbukaan informasi. Laporan dan data mulai disampaikan secara lebih luas. Langkah ini membantu menjaga kepercayaan publik. Dalam proses ini, komunikasi menjadi faktor penting. Kesalahan informasi dapat memicu kekhawatiran yang tidak perlu. Karena itu, penyampaian kebijakan harus jelas dan konsisten. Di tengah berbagai dinamika, evaluasi terus dilakukan. Setiap hasil menjadi dasar untuk perbaikan berikutnya. Kebijakan tidak bersifat statis. Penyesuaian dilakukan sesuai dengan kondisi di lapangan. Pendekatan ini memberi fleksibilitas dalam menghadapi tantangan. Indonesia mulai memasuki fase konsolidasi.
Fokus tidak hanya pada ekspansi, tetapi juga penguatan sistem. Stabilitas menjadi prioritas utama pada tahap ini. Setiap kelemahan harus diperbaiki sebelum melangkah lebih jauh. Dalam situasi ini, kehati-hatian kembali menjadi kunci. Keputusan yang diambil harus berbasis data yang akurat. Risiko harus dihitung dengan cermat. Dan di tengah proses tersebut, arah menuju kemandirian energi tetap dijaga secara konsisten. Fase konsolidasi membawa Indonesia pada titik yang lebih stabil dalam pengelolaan energi. Perbaikan yang dilakukan mulai menunjukkan hasil yang terukur. Distribusi menjadi lebih merata dibanding tahap sebelumnya. Hambatan di beberapa wilayah mulai berkurang secara bertahap. Infrastruktur yang diperkuat memberi dampak langsung di lapangan. Akses terhadap bahan bakar semakin mudah dijangkau. Sistem logistik bekerja dengan lebih efisien. Koordinasi antar lembaga menjadi lebih solid. Data yang terkumpul membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat. Pendekatan berbasis data mulai menjadi standar dalam kebijakan. Setiap keputusan tidak lagi bersifat asumsi. Semua didasarkan pada kondisi nyata di lapangan. Di sektor industri, adaptasi mulai mencapai titik stabil. Sebagian besar pelaku usaha sudah menyesuaikan sistem mereka. Efisiensi mulai terlihat dalam proses produksi. Biaya dapat dikendalikan dengan lebih baik. Tekanan yang sebelumnya tinggi mulai berkurang. Namun tantangan belum sepenuhnya hilang. Perubahan global tetap menjadi faktor yang tidak bisa dikendalikan. Harga energi dunia masih bergerak dinamis. Ketidakpastian tetap menjadi bagian dari sistem. Indonesia harus terus menjaga kesiapan menghadapi perubahan. Ketahanan energi tidak bisa dianggap sebagai kondisi tetap. Ini adalah proses yang harus dijaga secara berkelanjutan. Di sisi kebijakan, arah jangka panjang semakin diperjelas. Pemerintah mulai menyusun peta jalan yang lebih terstruktur. Target tidak hanya fokus pada biodiesel. Diversifikasi energi diperluas ke berbagai sumber lain. Energi terbarukan mulai mendapat porsi yang lebih besar. Investasi diarahkan untuk mendukung pengembangan tersebut. Langkah ini menunjukkan perubahan strategi yang lebih luas. Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi mulai membangun masa depan energi. Di sisi masyarakat, kesadaran mulai terbentuk. Penggunaan energi yang lebih efisien mulai terlihat. Perubahan perilaku menjadi bagian dari keberhasilan kebijakan. Dukungan publik memperkuat implementasi di lapangan. Kepercayaan yang terjaga menjadi modal penting. Tanpa dukungan ini, kebijakan sulit berjalan optimal. Namun pemerintah tetap menjaga keseimbangan. Setiap perubahan harus mempertimbangkan dampak sosial. Stabilitas tetap menjadi prioritas utama. Dalam kondisi ini, komunikasi menjadi faktor kunci. Informasi harus disampaikan dengan jelas dan konsisten. Kesalahan komunikasi dapat menimbulkan ketidakpastian. Karena itu, transparansi terus diperkuat. Di tingkat global, posisi Indonesia mulai lebih diperhitungkan. Langkah yang konsisten memberi sinyal positif kepada mitra internasional. Kepercayaan terhadap kebijakan dalam negeri semakin meningkat. Hal ini membuka peluang kerja sama yang lebih luas. Indonesia tidak lagi hanya menjadi pasar. Indonesia mulai menjadi bagian dari solusi global. Namun perjalanan belum selesai. Tantangan baru akan terus muncul seiring perubahan zaman. Teknologi, lingkungan, dan geopolitik akan memengaruhi arah kebijakan. Karena itu, fleksibilitas harus tetap dijaga. Kemampuan beradaptasi menjadi kunci keberlanjutan. Indonesia telah melewati fase sulit dengan pendekatan yang terukur. Dari tekanan global hingga penyesuaian dalam negeri. Semua menjadi bagian dari proses pembelajaran. Dan pada tahap ini, satu hal menjadi semakin jelas. Ketahanan energi bukan tujuan akhir. Ini adalah fondasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan masa depan negara. Peningkatan target biodiesel mulai memasuki tahap implementasi yang lebih luas. Kebijakan yang sebelumnya direncanakan kini mulai dijalankan secara nyata. Pemerintah mendorong percepatan penggunaan campuran yang lebih tinggi. Langkah ini menjadi ujian bagi kesiapan sistem secara keseluruhan. Distribusi bahan bakar mulai disesuaikan dengan komposisi baru. Beberapa wilayah menjadi prioritas dalam tahap awal penerapan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Setiap perubahan dipantau secara ketat di lapangan. Hasil awal menunjukkan bahwa sistem mampu beradaptasi, namun tidak semua berjalan tanpa hambatan. Di beberapa daerah,
distribusi masih menghadapi kendala teknis. Keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu faktor utama. Fasilitas penyimpanan belum sepenuhnya siap menerima volume baru. Penyesuaian membutuhkan waktu dan investasi tambahan. Pemerintah mulai mempercepat pembangunan fasilitas pendukung. Proyek infrastruktur dijalankan secara paralel dengan implementasi kebijakan. Koordinasi antar lembaga menjadi semakin intens. Setiap hambatan dicatat dan dievaluasi untuk perbaikan. Di sektor industri, respons mulai terlihat. Produsen kendaraan dan mesin melakukan penyesuaian teknis. Pengujian dilakukan untuk memastikan kompatibilitas jangka panjang. Beberapa pelaku industri menunjukkan kesiapan yang baik. Namun sebagian lainnya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Perbedaan kesiapan ini menjadi tantangan tersendiri. Standarisasi menjadi kunci untuk menjaga keseragaman kualitas. Pemerintah memperketat regulasi untuk memastikan kepatuhan. Di sisi lain, sektor hulu juga mengalami tekanan. Permintaan bahan baku meningkat seiring dengan kebijakan baru. Produsen minyak sawit harus meningkatkan kapasitas produksi. Namun peningkatan ini tidak bisa dilakukan secara instan. Faktor cuaca, lahan, dan tenaga kerja memengaruhi produksi. Ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan mulai terlihat. Harga bahan baku menunjukkan tren kenaikan. Kondisi ini berdampak pada biaya produksi biodiesel. Pemerintah perlu menjaga agar harga tetap kompetitif. Intervensi dilakukan untuk menstabilkan pasar. Namun kebijakan ini harus dilakukan secara hati-hati. Kesalahan dalam pengelolaan dapat menimbulkan distorsi pasar. Di sisi lingkungan, perhatian semakin meningkat. Peningkatan produksi memicu kekhawatiran terhadap ekspansi lahan. Isu keberlanjutan kembali menjadi sorotan. Pemerintah memperkuat pengawasan terhadap praktik di lapangan. Standar lingkungan diperketat untuk mencegah dampak negatif. Langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan jangka panjang. Di tengah berbagai tantangan, implementasi tetap berjalan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan arah kebijakan tetap tepat. Setiap tahap menjadi pembelajaran untuk perbaikan berikutnya. Keberhasilan tidak diukur dari kecepatan saja. Stabilitas dan keberlanjutan menjadi prioritas utama. Indonesia mencoba menjaga ritme yang seimbang. Langkah yang diambil tidak boleh terlalu lambat, namun juga tidak boleh terlalu cepat hingga menimbulkan risiko. Dalam kondisi ini, ketepatan menjadi faktor yang paling menentukan. Transisi energi terus bergerak meski menghadapi hambatan. Setiap kemajuan kecil menjadi bagian dari proses besar. Pemerintah tetap menjaga fokus pada tujuan jangka panjang. Kemandirian energi masih menjadi arah utama. Dan melalui tahap implementasi ini, fondasi menuju tujuan tersebut mulai diuji secara nyata.